Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu. Kita ketemu lagi, kita sambung lagi di program Dialog Fajar yang insya Allah setiap harinya hadir jam 5 pagi. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita beraktivitas, untuk kita menjadi hamba yang selalu dirindukan oleh Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Seperti pagi hari ini tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas pada umumnya, yaitu mencari rezeki. Kita teringat dalam suatu kalimat Jawa itu gabah diinteri. Waktu itu ketika saya kecil itu kawan, teringat omongan orang tua yang mana beras itu kan dimasukkan ke dalam tempeh gitu ya, kemudian kita putar, yang beras yang jelek-jelek itu akhirnya keluar gitu. Ternyata itu ada hubungannya dengan rezeki kawan. Nah, seperti apa kita perdalam pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Toha Masun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah nikmat sekali Ustadz. Ya, terima kasih sudah disempatkan waktunya untuk ke Suara Surabaya. Sama-sama Mbak Ayu. Ustadz, betul ya Ustadz ya, gabah diinteri itu ada hubungannya dengan rezeki gitu ya Ustadz ya. Mbak Ayu, itu ibaratnya kalau orang Jawa itu menungso itu kayak gabah diinteri gitu ya. Muter gitu kita Ustadz. Bener ya Ustadz ya? Iya betul. Oh, nah ini muter ini cari apa? Kemudian bagaimana ya Ustadz tuntunan agama kita untuk mencari rezeki ini? Semoga selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Masun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak Ayu yang selalu menemani kami di program Dialog Fajar Suara Surabaya Media. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan rezeki yang berkah pagi hari ini, kesehatan yang melimpah ya, kesehatan yang terus dijaga oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin, amin, amin. Yang sehat kesehatannya dijaga oleh Allah. Karena alhamdulillah kawan, kita terus senantiasa menjadi insan yang pandai bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang cukup banyak, rizki dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita bersama-sama ya seperti halnya gabah diinteri. Nah, ya. Yang ke barat kan kalau gabah diinteri itu kan ditempeh Mbak ya. Bahasa Jawa itu ada tempeh kawan. Iya. Kalau sekarang sudah nggak ada ya, berasnya sudah bersih-bersih kok, nggak perlu ditempel. Nggak pakai nginteri gitu ya. Ya, mungkin kawan-kawan bisa membayangkan nyunggi tempe waktu 17 Agustusan itulah ya. Itu atasnya ada berasnya atau ada padinya. Itu digoyangkan gitu, itu nanti berasnya akan muter gitu ya. Yang selatan ke utara, yang utara ke selatan, yang timur ke barat, yang barat ke timur. Itulah manusia. Allah memang filosofinya gabah diinteri itu memang benar. Di Islam memang begitu. Di Islam kita itu seperti hanya gabah diinteri itu benar. Orang Surabaya ya kerjanya di Jakarta. Ya. Yang orang Jakarta kerjanya di Surabaya. Tetangga lagi. Dapat kerja di mana, Mas? Di Jakarta, Pak. Nah, saya orang Jakarta kerjanya di Surabaya. Saya orang Jombang Mbak Ayu. Tetangga saya dapat kerja di Jombang. Nah, ini saya dapat kerja di Surabaya, ternyata orang Surabaya dapat kerja di Jombang. Ini kayak gabah diinteri itu seperti itu. Nah, anugerah Allah itu untuk kita jemput dengan seperti itu tadi ya, ke barat ke timur itu dalam rangkanya cuman untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Anugerah ini memang tidak bisa dihitung satu persatu. Anugerah yang ketemu di perempatan mana itu kan persimpangan, waduh ada yang kesana. Ini nikmat bisa berada di perempatan persimpangan untuk seperti hanya gabah diinteri itu tadi, untuk menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Maka
Ini ditegaskan oleh Allah di surat An-Nahl ayat 18. Yang artinya kawan, jika kamu menghitung nikmatnya Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah nggak bisa kita menghitung nikmatnya Allah, rizkinya yang Allah yang diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Dulu kita kecil remaja, kita masih minta orang tua, sekarang sudah bisa memberi orang tua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, bagi yang masih punya orang tua Mbak Ayu ya. Kok Iya. jadi curhat Mbak Ayu? Nggak apa-apa Ustadz, kan kita mengingatkan juga ya Ustadz Nanti ya. kalau emosionalnya terangkat Masya nangis loh nanti. Allah. Papa nangis Iya, kenikmatan untuk nangis orang tua kenikmatan itu orang nggak ada lain. ruginya Iya, kok Ustadz betul ya. Mbak Saya Ayu. saya siapkan tisunya Saya Ustadz nanti. siapkan tisunya. Karena Mbak Ayu sudah nggak punya orang tua Ya ini ya. Allah, betul. Disantuni bisa loh kawan. Oh, Masya Allah. Kita nggak punya kawan Iya. untuk memiliki eh, buku yang penuh dengan kenikmatan kita tulis, nggak bisa, nggak bisa. Nikmat-nikmat Allah kita perlu sadar itu, bahwa saya di dunia kita itu diwajibkan berusaha menjemput rizki, berikhtiar untuk mencari rizki, menjemput rizki yang paling tepat ya, karena rizki sudah disiapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu sadar itu. Nah, ada kalanya rizki itu memang tidak seperti matematika kita. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Kadang-kadang ya 1 tambah 1 0. Atau Iya. mungkin 1 tambah 1 11 Mbak Iya, Ayu. iya. Kan satunya jadikan dengan 1, jadi Iya. 11. Kadang-kadang begitu, memang Allah itu memberikan rezeki kepada kita ya apa katanya Allah Subhanahu atas apa? Atas jeripaya kita. Maka bekerja atau berusaha saja itu yang harus kita lakukan. Ya, bekerja dan berusaha itu yang harus kita lakukan. Yang Jakarta kerja di Surabaya, Surabaya kerja di Jakarta, Makassar kerja di Surabaya, Surabaya kerja di Makassar, atau Surabaya kerja di Singapura, Singapura kerjanya malah di Indonesia. Wah, seperti itu sudah. Nah, Allah membuka rizki itu tidak hanya karena didapatkan dari bekerja dan berusaha saja, tidak. Jadi Allah itu memberi rizki dari beberapa pintu-pintu rizkinya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kawan, Allah sudah memberikan rizki kepada kita, nas kita. Allah itu memang sudah menjamin kehidupan kita untuk hidup dan diberi rizki. Silakan dibuka Mbak Ayu. Surat Hud ayat 6. Nah, surat Hud ayat 6 ini membuktikan bahwasanya Allah sudah memberikan rizki kepada kita. Jadi kalau kita mohon maaf sekali ya, jangan ditiru. Tidak bekerja, Allah sudah menjamin. Ya Allah. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi namanya dabah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah. Tidak diberi rizki oleh Allah, dijamin rizkinya oleh Allah. Ya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah. Orang itu pengangguran, tapi kok bisa hidup sampai sekarang? Ya karena rizkinya dijamin sama Allah. Di Lauhil Mahfudz sana sudah ditulis rizkinya Ayu sekian, rizkinya Toha sekian. Tinggal mau jemput nggak ini anak ini. Kalau nggak mau jemput ya sudah. Apalagi yang bekerja gitu ya, Apalagi yang pasti bekerja. dijamin. Tapi kenapa ya Ustadz Toha masih ada keraguan di hati kita? Besok makan apa ya? Besok bagaimana ya putra-putri kita biaya sekolahnya gitu Ustadz? Itu juga apakah juga bagian keraguan? Iya, karena namanya masih manusia, Mbak. Namanya Kalau nanti, udah yakin Nabi ya Ustadz. Astagfirullah, maaf Ustadz. kalau ayam itu kan enak Mbak, makan dulu kenyang, sudah. Iya. Nanti kalau ayamnya dia bawa plastik nyari makan untuk besok, itu kan sudah manusia itu. Sudah bukan ayam lagi. Kata teman-temannya ayam, kamu itu ayam model apa? Kamu sana nggak usah di sini. Kamu itu ayam yang seperti manusia. Manusia begitu, senengnya dengan kumpul kayak besok kayak nggak ada yang dimakan begitu. Iya. Padahal Allah sudah jamin loh Mbak Ayu. Ya Wa ma Allah. min dabatin fil ardi illa 'alallah. Rizquha. Rizkinya dijamin oleh Allah. Nah, di ayat lain mengatakan Allah kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah itu dalam kesibukan. Untuk apa? Menjamin rizkinya para manusia ini. Nah, karena kita nggak yakin itu Allah sudah memberikan rizki kepada kita, ya karena kita masih manusia ini, namanya manusia kita.
Jadi yang dimakan besok itu apa Pak ya kira-kira Pak ya? Ada, sudah ada. Nah, kawan, itu yang pertama, kita harus yakin dulu. Ternyata rizki itu tidak hanya didapat dari bekerja dan berusaha. Rizki juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud yang kita sudah bacakan bersama-sama artinya. Yang kedua, kawan, kita diberikan rizki oleh Allah disebabkan karena kita berusaha dan kita bekerja. Berusaha, berikhtiar dan bekerja. Ya. Itu sesuai dengan ayat An-Najm ayat 39, kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma syaa. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Dia bekerjanya giat enggak? Dia di kantor jangan-jangan cuman gadgetan, setelah itu tidur. Datang, absen, ngopi. Terus pencitraan. Ya nanti dapatnya ya rezekinya ya itu-itu saja, segitu. Tidak seperti halnya Allah yang sudah ditulis oleh Allah di surat An-Najm ayat 39 itu. Allah akan memperoleh kepada manusia apa yang telah dia usahakan. Segiat apa dia, semenantang apa pekerjaannya. Ya, memberikan kepada tempat kerjanya itu seperti apa. Kalau malas-malas ya Allah akan memberi rezeki ya malas-malas itu saja. Ya gaji pokok lah intinya, nggak ada bonusnya, juga nggak ada uang-uang yang dari mana atau rezeki-rezeki dari mana, karena ya begitu-begitu saja. Karena Allah sudah matur, Allah itu akan memberikan rizki kepada manusia apa yang telah dia usahakan. Berarti yang kedua, kawan, rizki itu akan diberikan oleh Allah sebab dia bekerja, sebab dia berikhtiar. Masya Allah. Itu yang diingatkan, kawan. Yang ketiga sekarang, kawan, kita itu akan diberikan oleh rizki oleh Allah dari pintu sebab kita bersyukur. Masya Allah. Nah, sebab kita bersyukur. Alhamdulillah, begitulah kurang lebihnya ya. Saya diberikan hidup setelah saya mati. Loh, kok bisa Pak? Lihat, tidur tadi kan mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah mati kita, biar alhamdulillah jam 3 ngambil air wudhu, sholat tahajud. Oh ini hari Jumat, langsung baca Al-Kahfi. Semangat. Kenapa? Karena saya itu adalah orang yang bersyukur. Kata Aisyah, ya Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak punya dosa, kok masih tahajud sampai bengkak ya Nabi? Kata Nabi Muhammad, wahai Aisyahku, aku biar menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Apakah itu tidak boleh? Begitu Mbak Ayu. Nah, maka kita, kata Allah di surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Yang sudah kita lazim kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah. Alhamdulillah ya Allah, bulan ini saya mendapatkan gaji dari tempat kerja saya itu 10 juta ya Allah. Alhamdulillah, seneng gitu. Disyukuri dengan cara akhirnya tetangganya dikasih masakan suatu misal. Dengan syukur dengan cara masing-masing. Syukur itu nggak sama, syukur yang saya lakukan dengan syukurnya Mbak Ayu tentunya nggak sama. Caranya bersyukur masing-masing. Ada yang terus bersolat taubat, solat hajat, solat apalagi banyak, itu tanda bersyukur. Ada yang saya bersyukurnya dengan besok pagi saya akan masak di rumah, saya bagikan dengan teman-teman sekantor. Bersyukur. Maka siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Rizkinya akan ditambah oleh Allah. Maka tidak boleh ya kawan, kita itu toleh kanan toleh kiri. Kok itu bisa punya rumah bagus, bisa punya mobil bagus. Jangan toleh-toleh sudah. Allah memberikan rezeki kepada panjenengan semua, kepada Bapak Ibu, kepada kawan-kawan, segitu sudah disyukuri. Kalau bahasa Jawanya itu
apa Mbak Ayu, apa jangan melihat Jitoe orang lain gitu ya Ustaz. sudahlah, kata orang-orang kan rumput tetangga lebih hijau Wah, daripada rumput betul, saya. betul. Itu bukan hanya lirik lagu saja ya Bukan Ustaz lirik ya. lagu ya. Ya Ya, Allah. kok senengannya lihat punya tetangga saja. Ya bersyukur apa yang diberikan Iya. dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rizki-rizki yang kita sudah syukuri bersama. Ya, dulu kita punya apa Mbak Ayu? Iya. Alhamdulillah kita sudah seperti ini. Sudah lebih-lebih loh Mbak Ayu. Iya. Kita sudah lebih-lebih Allah memberikan. Yang seperti ini, yang seperti itu Allah sudah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, alhamdulillah kita itu malah justru ditambah lagi sama Allah. Masya Allah. Ditambah lagi. Kalau kita nggak bersyukur, dikurangi nanti. Kita malah seneng bersyukur, malah justru malah ditambah sama Allah. Yang keempat kawan, kita itu akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, ini yang biasa kita baca Mbak Ayu. Iya. Apa kata Mbak Ayu? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita itu rizki yang tidak terduga-duga. At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3 itu menceritakan atau menggarisbawahi tentang rizki yang diberikan oleh Allah dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Maka matematika manusia tidak sampai. Kita itu bisa seperti ini itu seperti apa. Dulunya kita juga nggak sampai. Itu pasti kalau Mbak Ayu pernah nggak ngitung pengeluaran tiap hari di neraca gitu ya. Beli lombok cabai sekian, BBM sekian. Iya, betul. Mohon maaf, kebutuhan apa untuk mengglowingkan wajah. Iya. Kira-kira diperinci 1 bulan gitu dengan pemasukan Mbak Ayu nanti pasti nggak imbang. Iya. Lebih banyak yang dikeluarkan ya Lebih Ustaz. banyak yang dikeluarkan. Kok bisa ini matematika ini? Iya. Coba saja, coba kawan. Nah, ini matematikanya manusia. Karena apa? Allah sering memberi kepada kita min haitsu la yahtasib. Dari arah-arah yang tidak kesangka-sangka. Tiba-tiba kita diberikan rizki oleh Allah. Apa begitu? Nah, kenapa kawan? Karena ayat yang sebelumnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Syaratnya ada 2. Syaratnya kita diberikan oleh Allah rezeki yang tidak sangka itu yang pertama harus bertakwa. Takut kepada Allah. Takut itu takut berbuat maksiat. Ya, harus taat beribadah, ya. Taat beribadah itu dengan sholat, ngaji, sodako. Itu taat. Maksiat ya tentunya kita takut korupsi, ya. Takut bohong, takut minum-minuman keras, ya narkoba, kita takut berzina. Zina itu tidak hanya sekedar, mohon maaf, kumpul suami istri yang bukan suami istri, bukan loh ya. Zina mata, zina hati. Kita itu kadang-kadang menikmati sesuatu yang ada di gadget kita, sehingga kita muncul keinginan-keinginan yang di luar, tidak sesuai dengan kebaikan kita, sudah zina itu. Wala taqrabuz zina. Kita tidak boleh berdekat-dekat dengan zina. Nah, kawan, yang akhirnya kalau kita takwa, Allah akan mengeluarkan jalan keluar atas apa yang kita hadapi. Kalau ada kesulitan, Allah membuka jalan keluar. Ya, rizkinya diberi dengan tidak terduga-duga. Mbak Ayu akan ada kegiatan apa, ada program apa di rumah. Kok tiba-tiba bisa ya? Masya Allah. Ini rezeki dari mana pada gaji saya sekian? Ini kegiatan saya ini hasil nanti pengeluarannya sekian. Kok bisa? Dari mana itu? Ya ternyata Allah membukakan rezeki karena Mbak Ayu orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa. Dijamin oleh Allah. Dikeluarkan dari kesulitan-kesulitannya dan dijamin oleh Allah rizkinya dijamin karena dia bertakwa. Yang kedua, tawakal. Orang yang tawakal itu ya setelah berikhtiar. Setelah berikhtiar maksimal, setelah itu tawakal kepada Allah. Oh alhamdulillah, ini adalah bentuk ikhtiar saya. Setelah itu pasrahkan sama Allah. Sudah ya Allah, saya tidak mampu untuk melakukan ini.
kupasrahkan kepada Engkau ya Allah. Silahkan dibimbing ya Allah. Hatiku silahkan dibimbing ya Allah. Tubuhku silahkan dibimbing ya Allah. Itu tawakal. Maka kawan, ayo dalam perjuangan menjemput rizki ini, Allah dalam di persimpangan seperti halnya gabah diinteri tadi, nggak apa-apa. Ya, ini sudah sunatullah. Ayo kita semangat dalam menjemput rizki ini. Ya, semoga kita menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rizkinya. Amin, amin. Ya, mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia dan akhirat kita kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan semua program-program kita, rencana-rencana kita, visi misi hidup kita dikabulkan oleh Allah, Amin. diberikan kemudahan oleh Allah atas ikhtiar yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mbak Amin, Ayu, amin, terima ya rabbal kasih alamin. waktunya. Sama-sama Mohon Ustadz. maaf Mbak Ayu atas segala kekurangan ya. Sama-sama Mudah-mudahan Ustadz. kita Alhamdulillah. semuanya mendapatkan ridho dari Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah diingatkan hal sederhana yaitu bersyukur ya Ustadz ya. Yang mana kita kadang itu lupa, kadang terlebih kita tuh ragu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.